Kalau menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa juga di sono, malah dikasih ilmu, malah dikasih pelatihan yang lebih bagus. Kalau menurut saya sih yang melanggar HAM mah lebih ke koruptor tuh, itu tangkap yang begitu Bu. Nah kalau menurut saya tuh segala sesuatu itu ada prosesnya. Jangan sebelum proses itu dimulai kita jangan kontra dulu, jangan mendikte, oh ini begini gini. Kita tunggu dulu tuh, program itu kan berproses. Nanti setelah proses ada hasil. Begitu ada hasil nih, oh Pak, program Bapak tuh anak tuh nggak ada perubahan. Atau program Bapak itu anak tuh jadi begini. Nah itu baru deh bisa kita komplain, kita ajuin hukum atau apa. Sebelah ibu tuh? Sebelah ibu? Iya nggak apa-apa kan kita sama-sama warga Bekasi ya Pak ya. Kami dengar ibu sudah kalau mengusulkan. bapak-bapak kan sama emak-emak beda. Emak-emak kan lebih tahu anak tuh sedemikian rupanya. Programnya itu ya emang bagus. Emang program seorang pemimpin yang memperdulikan anak-anak nih. Emang tahu sendiri lah anak-anak SMK. Apalagi tawuran. Tawuran itu bukan cuma kita yang dirugikan. Dirinya sendiri, keluarga, semualah ya Pak ya. Pasti udah dirugiin tuh, terutama masyarakat kan. Jadi begini, ini sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya ini ibu ini putus asa. Wah. Udah nggak sanggup lagi ngurus anak, saking bandelnya. Beliau putus asa, negara juga gagal dalam mewujudkan tujuan pendidikan, akhirnya ya sudah dimiliterkan saja. Lalu masuklah barak militer, digundulin, pakein baju militer, suruh merangkak di jalan becek, diajarin baris berbaris, yel-yel. Pertanyaannya adalah apa hubungan itu semua dengan tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia? Ya kan? Jadi disiplin, oke lah disiplin, nggak nakal, jadi rajin dan lain sebagainya. Itu sebetulnya menuntut kesadaran. Nah kesadaran itu dibimbing, bukan dibentuk dengan cara-cara militer. Dan nggak ada dasar hukumnya juga, pakai cara-cara militer itu nggak ada dasar hukumnya. Yang melanggar bagaimana Pak Adel? Yang Bapak melihat, wah ini kayak bertentangan nih dengan tujuan pendidikan kita. Misalnya begini nih, militer, identifikasi dalam pikiran kita, semua manusia lah, yang namanya militer, itu kan untuk perang. Menjaga pertahanan dan keamanan. Nah sekarang anak dilatih dalam barak militer dengan stigma anak nakal. Ya kan, ketika keluar dari barak militer, apa dicap oleh masyarakat? Oh ini anak nakal alumni barak militer. Sudahlah nakal, dilatih dengan cara militer, lalu diterjunkan kembali kepada masyarakat, orang tua dan negara. Barak militer berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu. Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas? Belum tapi diuji. Kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal gimana? Nggak bisa. Kak Seto Langsung saja Kak Seto, silakan. Iya, terima kasih. Ya, saya pada waktu ditanya mengenai hal ini, saya bilang saya baru bisa menjawab kalau saya sudah bisa melihat sendiri. Saya bisa bertatap muka dengan para pelajar, saya juga bisa konsultasi dengan psikolognya, kemudian saya juga bertemu dengan orang tuanya dan sebagainya. Dan pada waktu anak saya tanya, apakah senang? Apakah senang sekali. Bahkan pada suatu saat saya tanya cita-citanya, siapa yang ingin jadi dokter, siapa yang ingin jadi lawyer, siapa yang ingin jadi bahkan pemain bola atau artis dan sebagainya. Terakhir pada waktu saya tanyakan, siapa yang ingin menjadi anggota TNI, itu 75% angkat tangan. Mereka happy banget atau malah sebaliknya gitu? Saya kira tidak semua jadi bintang film bisa action ya. Jadi apa senyumnya, gembiranya, segala spontan, teriaknya dan sebagainya. Jadi saya saat itu benar-benar salut menyampaikan itu, tapi hanya saat itu saja. Nah, saya ingin juga melihat perkembangannya dan sebagainya. Dan tentu juga nanti hasil akhir evaluasinya bagaimana. Oke. Kenapa di barak militer? Kenapa harus barak militer Kak Seto? Kenapa harus barak militer? Itu juga yang saya koreksi, mohon maaf ya. Saya koreksi dengan kata barak militer. Wah, militer kan perang, militer kan pegang senjata. Nah, di situ namanya Dodik Bela Negara. Nah, apa itu Dodik? Ternyata depo pendidikan. Jadi untuk mendidik
Yang melakukan pendidikan memunculkan potensi setiap anak yang unik, otentik, dan tidak terbandingkan itu. Di dalam lingkungan militer. Iya, artinya apa yang keliru dari militer? Kalau ada unsur disiplinnya, unsur sehatnya, unsur cerdasnya. Apakah ada tempat lain? Nah, makanya gini, pendidikan itu kan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Nah, kalau formal tidak optimal, bisa dibawa ke non formal, bisa ke sanggar musik, sanggar tari, bisa ke dodik bela negara, bisa kemana saja.